Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan saya Cynthia Dewi dengan NPM A1C020009 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. PowerPoint ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum Media Pembelajaran Matematika Non-TIK dengan dosen pengampu Teddy Alprasiagian MPD dan Pipin Devi Erasati MPD. Saya akan membahas PowerPoint pembelajaran dengan materi perbandingan. Materi perbandingan ini dipelajari di kelas 7 SMP. Apakah kalian semua sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelum itu, perhatikan video berikut ini. Perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua objek atau dua besaran. Terdapat tiga cara untuk menyatakan perbandingan: satu pecahan, dua bilangan dipisahkan oleh titik dua, tiga dua bilangan dipisahkan oleh kata dari. Pada materi perbandingan ini akan ada tiga hal yang kita bahas, yaitu materi, latihan, dan kuis. Materi terdiri dari subbab materi 1 dan subbab materi 2. Latihan terdiri dari latihan materi 1 dan latihan materi 2. Kuis terdiri dari kuis materi 1 dan kuis materi 2. Sekarang kita bahas subbab materi 1 dulu ya. Materi pertama pada perbandingan adalah perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai ini akan ada dua hal yang kita bahas, yaitu materi, yang kedua contoh soal. Mari kita bahas materi terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke perbandingan senilai, perhatikan video berikut ini. Nah, setelah menonton video tadi, terlihat proses jual beli terjadi. Pembayaran pada proses jual beli tersebut dilakukan dengan pendekatan perbandingan senilai. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan apa itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua besaran atau lebih. Jika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua juga bertambah, dan sebaliknya. Contoh kasus perbandingan senilai. Misalkan sebuah peternakan membeli 6 kg pakan untuk 50 ekor ayam. Di lain hari, peternakan tersebut membeli lagi 8 kg pakan untuk 65 ekor ayam. Keterangan, komponen pertama adalah pakan ayam. Dari jumlah 6 kg pakan ayam naik menjadi 8 kg pakan ayam. Komponen kedua adalah banyaknya ayam. Dari jumlah 50 ekor ayam naik menjadi 65 ekor ayam. Karena komponen pertama dan kedua sama-sama mengalami kenaikan, maka perbandingan ini disebut perbandingan senilai.
Contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. Perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Cara menyelesaikan perbandingan senilai. 1. Menentukan nilai satuan. Tentukan nilai satuan dari besaran yang dinyatakan, kemudian kalikan dengan besaran yang ditanyakan. 2. Menuliskan perbandingan senilai. Menggunakan perbandingan langsung, misalnya antara dua keadaan atau lebih. Misalnya, diketahui besaran A dan B. Seperti pada tabel di bawah ini, besaran A memiliki besaran A1 dan A2. Besaran B memiliki besaran B1 dan B2. A1 dan A2 dan B1 dan B2 inilah yang akan dibandingkan nilainya. Rumus perbandingan senilai. Kita lihat, kita ingat, dan kita pahami. Jadi, rumus perbandingan senilai adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Hal ini didapat dari tabel besaran A dan B. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, seorang petani dapat menghasilkan 8 karung padi pada setiap musim panen, dan 2 orang petani dapat menghasilkan 16 karung padi pada setiap musim panen. Berapa banyakkah padi yang dapat dihasilkan dari 10 orang petani? Langsung saja kita lihat pembahasannya. Penyelesaian. Jawaban untuk contoh soal nomor 1. Diketahui banyak petani 1 orang, maka jumlah karung yang dihasilkan ada 8 buah. Jika jumlah petani 2 orang, maka jumlah karung yang dihasilkan ada 16 karung. Dapat terlihat dari tabel, semakin banyak petani, maka juga semakin banyak jumlah karung yang dihasilkan. Jika ada 10 orang petani, berapakah jumlah karung yang dihasilkan? Perbandingan banyaknya petani dengan banyaknya jumlah karung adalah perbandingan senilai, sehingga dapat kita tuliskan 1/2 sama dengan 8/16, atau 1/10 sama dengan 8/X, atau 2/10 sama dengan 16/X. Untuk menentukan nilai X, maka gunakan 1/10 sama dengan 8/X. Kita kalikan silang sehingga X sama dengan 80. Atau kita bisa menggunakan persamaan 2/10 sama dengan 16/X. Kita kalikan silang juga sehingga 2X sama dengan 160. X sama dengan 160 dibagi 8, X sama dengan 80. Jadi, 10 orang petani dapat menghasilkan 80 karung padi. Contoh soal 2. Misalnya, harga 4 liter premium adalah Rp29.600. Bagaimanakah menentukan harga 25 liter premium? Jawaban, diketahui dari soal, banyaknya liter adalah 4 liter menjadi 25 liter. Maka, hal ini adalah bertambah. Harga premium untuk 4 liter sama dengan Rp29.000. Untuk 25 liter sama dengan X. Hal ini juga bertambah, maka kita menggunakan perbandingan senilai. Ditanya nilai X. Penyelesaian. Persamaan yang didapat adalah 4/25 sama dengan 29.000 per X. Kita kalikan silang sehingga 4X sama dengan 725.000. X sama dengan 725.000 per 4.
X sama dengan 181.250. Jadi harga 25 liter premium adalah Rp181.250. Inilah pembahasan dari contoh soal untuk materi pertama, yaitu perbandingan senilai. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu utama. Sekarang kita bisa mengerjakan soal latihan dari sub materi yang pertama. Untuk memulai mengerjakan latihan soal, terlebih dahulu kita dengarkan petunjuk pengerjaannya. 1. Latihan terdiri dari 3 soal uraian. Latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. 2. Lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan soal, lalu coba cocokkan dengan solusi yang telah diberikan dengan mengklik tombol pembahasan. 3. Perhatikan pembahasan soal yang telah diberikan. 4. Setelah selesai memperhatikan pembahasan soal, klik tombol back untuk kembali ke menu utama. 5. Kemudian lanjutkan untuk mengerjakan soal latihan selanjutnya. 6. Soal latihan harus dikerjakan urut dari soal latihan 1, latihan 2, selanjutnya ke soal latihan 3. 7. Kamu tidak dapat mengerjakan soal latihan selanjutnya sebelum menyelesaikan soal latihan pertama. Mari kita mulai dari soal latihan yang pertama. Soal latihan yang pertama. Diberikan sebuah gambar yang diasumsikan sebagai kamar asrama putri dengan soal Pondok Pesantren Terpadu Al-Muslim ingin membuat 2 buah kamar asrama baru untuk siswi baru. Kamar asrama baru ini akan dibangun untuk 3 orang siswi, di mana kamar 1 akan dihuni 1 orang siswi dan kamar 2 untuk 2 orang siswi. Seorang arsitek telah membuat gambar rancangan untuk 2 buah kamar asrama putri. Bisa diperhatikan gambar rancangan kamar asrama putri, di mana gambar rancangan ini berbentuk persegi panjang, sehingga kedua bangun ini sebangun. Jika kedua kamar tersebut sebangun, berapakah panjang kamar untuk dihuni 1 siswi? Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, kita bisa langsung mengklik tombol solusi. Jawaban soal nomor 1. Diketahui dari gambar rancangan terlihat bahwa kamar berbentuk persegi panjang. Maka panjang 1 kita asumsikan sebagai X karena panjang 1 tadi tidak kita ketahui. Panjang 2 sama dengan 5, lebar 1 sama dengan 3, lebar 2 sama dengan 4. Sehingga panjang 1 per panjang 2 sama dengan lebar 1 per lebar 2. Ini didapatkan dari persamaan perbandingan senilai, di mana panjang 1 per panjang 2 sama dengan lebar 1 per lebar 2. Sehingga nilainya adalah X per 5 sama dengan 3 per 4. Kita kalikan silang sehingga didapat 4X sama dengan 15. Kita disuruh mencari X, maka X sama dengan 15 per 4. Sehingga X sama dengan 3,75 meter. Sehingga panjang kamar untuk dihuni 1 orang siswi adalah 3,75 meter. Nah, untuk lanjut ke soal latihan yang kedua, kita klik dulu tombol back. Lalu, kita bisa langsung mengklik tombol L2 untuk lanjut ke soal latihan yang kedua. Soal latihan yang kedua. Perhatikan peta di bawah ini. Dari peta terlihat bahwa kota Jambi dan kota Rejang berjarak 6 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Jika kota Rejang dan kota Musi Hulu pada peta yang sama berjarak 4 cm, maka tentukan jarak kota Rejang dan kota Musi Hulu yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan soal latihan 2, kita juga bisa langsung mengklik solusi untuk mengetahui jawabannya. Langsung saja kita klik solusi. Jawaban soal nomor 2. Jawaban: diketahui dari peta, jarak kota Jambi ke kota Rejang 6 cm. Nah, sementara jarak sebenarnya yaitu 120 km. Dan dari peta juga kita ketahui bahwa jarak kota Rejang ke kota Musi Hulu itu 4 cm. Ditanya, jarak kota Rejang ke kota Musi Hulu yang sebenarnya kita asumsikan sebagai X.
Hal ini bisa kita selesaikan dengan perbandingan senilai. Sekarang coba kita perhatikan. Jarak kota Rejang itu 6 cm pada peta dan pada jarak sebenarnya itu 120 km. Nah, jarak kota Rejang ke kota Musi Hulu itu 4 cm pada peta. Kemungkinan besar jarak kota Rejang ke kota Musi Hulu yang sebenarnya itu kurang dari 120 km. Karena kita ingat bahwa jika salah satu komponen turun, maka komponen lainnya juga akan turun. Penyelesaian. Didapatkan persamaan dari soal tersebut, yaitu jarak sebenarnya kota Jambi ke kota Rejang per X adalah jarak sebenarnya kota Rejang ke kota Musi Hulu sama dengan jarak pada peta kota Jambi ke kota Rejang per jarak pada peta kota Rejang per kota Musi Hulu. Sehingga kita dapat 120 km per X sama dengan 6 cm per 4 cm. Kita kalikan silang sehingga didapat 6X sama dengan 480. Kita diminta untuk mencari X, sehingga 480 dibagi 6 sama dengan 80 km. Jadi jarak sebenarnya kota Rejang ke kota Musi Hulu adalah 80 km. Nah, untuk lanjut ke soal latihan ketiga, sama seperti soal latihan kedua tadi, kita bisa langsung saja mengklik L3 untuk langsung lanjut. Sekarang kita cek soal latihan ketiga. Aidan tengah mengamati pohon yang tumbuh di sekitar sekolahnya untuk menyelesaikan tugas matematika dari gurunya mengenai perbandingan senilai. Gambar di bawah ini diasumsikan sebagai Aidan yang tengah mengamati pohon yang tumbuh di sekitar sekolahnya. Setelah berjalan cukup jauh, Aidan mengamati satu batang pohon yang tumbuh rindang di belakang sekolahnya. Aidan langsung mengukur tinggi pohon tersebut. Dia menggunakan proporsi seperti berikut. Tinggi Aidan per panjang bayang Aidan sama dengan tinggi pohon per panjang bayang pohon. Tinggi Aidan 4 kaki, panjang bayangannya 15 inci. Panjang bayangan pohon adalah 12 kaki. Aidan menggunakan perbandingan senilai sehingga didapatkan 4/15 sama dengan tinggi pohon per 12. Namun, perbandingan senilai tersebut menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek dari tinggi Aidan. Jelaskan kesalahan yang dilakukan Aidan dengan catatan 1 kaki sama dengan 30,48 cm dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, untuk mengetahui solusi dari latihan ketiga, kita langsung saja mengklik tombol solusi. Jawaban soal untuk latihan nomor 3. Diketahui untuk persamaan sebelum perbaikan, tinggi Aidan itu 4 kaki, bayangan Aidan 15 inci, bayangan pohon 12 kaki. Sehingga dengan perbandingan senilai didapatkan persamaan 4/15 sama dengan X per 12. Kita kalikan silang sehingga 15X sama dengan 48. X sama dengan 15 per 48 sama dengan 3,2. Jadi tinggi pohon adalah 3,2. Nah, setelah perbaikan didapatkan tinggi Aidan 4 kaki. Tadi kita ingat bahwa 1 kaki itu 30,48 cm. Maka kita kalikan 4 dikali 30,48 cm sama dengan 121,92 cm. Bayangan Aidan sama dengan 15 inci, di mana 1 inci sama dengan 2,54 cm. Maka kita kalikan 15 dikali 2,54 cm didapat 38,10 cm. Bayangan pohon sama dengan 12 kaki, di mana 1 kaki sama dengan 30 dikali 48 cm. Maka 12 dikali 30,48 cm sama dengan 365,76 cm. Sehingga dari perbandingan senilai didapatkan 121,92 cm per 38,10 cm sama dengan X per 365,76 cm. Kita kalikan silang sehingga 38,10X sama dengan 44.593,4592. X sama dengan 44.593,4592 per 38,10. Sehingga X sama dengan 1170,432 cm. Dari persamaan sebelum perbaikan dan persamaan setelah perbaikan, dapat kita lihat bahwa
Kesalahan yang dilakukan Aidan adalah tidak menyamakan satuan sehingga tinggi pohon lebih pendek dari tinggi Aidan. Inilah latihan soal ketiga atau latihan soal terakhir pada materi yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Selanjutnya kita bisa langsung saja mengerjakan kuis untuk materi pertama. Sebelum itu kita klik dulu tombol finish untuk mengakhiri latihan pada materi pertama. Ya, kita mengerjakan kuis untuk materi yang pertama. Untuk memulai mengerjakan kuis, terlebih dahulu kita dengarkan petunjuk pengerjaannya. 1. Kuis terdiri dari 3 soal pilihan ganda dengan butir uraian pilihan jawaban terdiri dari A, B, C, dan D. 2. Lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan soal. Lalu kamu dapat memilih jawaban yang dianggap benar dengan mengklik option A, B, C, atau D. 3. Apabila jawaban dianggap salah, maka akan muncul animasi salah yang mana kamu harus memilih kembali jawaban yang dianggap benar. 4. Jika jawaban dianggap benar, maka akan muncul animasi benar dan kotak pembahasan. 5. Kemudian klik kotak pembahasan untuk melihat solusi dari soal. 6. Setelah mengetahui solusi soal, klik tombol back yang ada untuk kembali ke menu utama. Kemudian, lanjutkan untuk memilih soal kuis selanjutnya. 7. Soal kuis harus dikerjakan urut dari kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Kamu tidak dapat mengerjakan kuis selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis pertama. Mari kita mulai dari kuis yang pertama. Soal kuis pertama. Hanif sedang pergi jalan-jalan ke suatu desa di Jambi. Hanif telah mengendarai kendaraannya sejauh 12 km dan terlihat bahwa mobilnya hanya membutuhkan 1 liter bensin. Untuk itu, Hanif terus melajukan kendaraannya untuk segera sampai di tempat tujuannya. Setelah sampai di tempat tujuan, Hanif memperhatikan bahwa ada hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari grafik di samping, manakah yang merupakan persamaan grafik yang terbentuk? Nah, sekarang coba kita hitung terlebih dahulu sebelum kita memilih kotak jawaban ini. Setelah kita hitung, coba kita pilih jawabannya yang A. Apakah benar? Ya, ternyata salah. Nah, kita bisa memilih lagi tuh kotak jawaban yang menurut kita benar. Apakah yang C? Coba kita klik ya. Ya, ternyata salah juga. Sekarang coba kita klik yang D. Apakah jawabannya yang D? Ya, benar. Ternyata jawabannya yang D. Adapun pembahasannya adalah diketahui dari soal, kita asumsikan Y sebagai jarak yang ditempuh dalam kilometer dan X sebagai banyak bensin yang dibutuhkan dalam liter. Diketahui juga bahwa dari soal 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Dengan menggunakan persamaan senilai, diperoleh persamaan X per Y sama dengan 1/12. Kita kalikan silang sehingga Y sama dengan 12X. Nah, kita tadi kan diminta untuk mencari persamaan grafik yang terbentuk. Maka, persamaan grafik di atas adalah Y sama dengan 12X. Untuk lanjut ke soal kuis yang selanjutnya, kita klik tombol back. Nah, untuk lanjut, kita bisa langsung mengklik tombol Q2 sebagai kuis kedua dan tombol Q3 sebagai kuis ketiga. Karena petunjuk pengerjaannya tadi mewajibkan kita mengerjakan sesuai urutan, maka kita lanjutkan ke kuis yang kedua, yaitu Q2. Langsung saja kita klik. Soal kuis kedua. Hanif sedang pergi jalan-jalan ke suatu desa di Jambi. Hanif telah mengendarai kendaraannya sejauh 12 km dan terlihat bahwa mobilnya hanya membutuhkan 1 liter bensin. Untuk itu, Hanif terus melajukan kendaraannya untuk segera sampai di tempat tujuannya. Setelah sampai di tempat tujuan, Hanif memperhatikan bahwa ada hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh.
seperti gambar di bawah ini. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan 6,5 liter? Anggaplah perjalanan yang ditempuh lancar tanpa hambatan dan kemacetan. Nah, sebelum kita memilih opsi jawaban A, B, C, atau D, coba kita cermati dan coba kita kerjakan terlebih dahulu soal kuis kedua ini. Setelah kita coba kerjakan, sekarang coba kita klik apakah jawabannya yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D. Kita coba dulu yang A ya. Ternyata jawaban yang A itu jawaban yang salah. Sekarang coba yang C. Apakah jawabannya benar? Ya, jawabannya benar. Ternyata jawaban untuk soal kuis 2 adalah C, 78 km. Mari kita lihat pembahasannya. Jawaban untuk soal kuis nomor 2, dengan persamaan grafik yang telah kita peroleh dari soal kuis nomor 1 tadi, yaitu Y sama dengan 12X, maka jarak yang ditempuh mobil jika bensin 6,5 liter yang dibutuhkan adalah, kita asumsikan X sebagai banyaknya bensin. Nah, banyaknya bensin dari soal adalah 6,5 liter. Nah, dari soal kuis nomor 1, kita dapatkan persamaan grafik dari gambar, yaitu Y sama dengan 12X. Maka, Y sama dengan 12 dikali X dari soal nomor 2, yaitu 6,5. Maka, Y sama dengan 12 dikali 6,5. Sehingga didapatkan Y sama dengan 78. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 78 km. Nah, untuk lanjut ke soal kuis nomor 3, kita sama seperti soal kuis nomor 2 tadi, kita klik tombol back terlebih dahulu. Lalu kita klik key 3 pada soal kuis nomor 2 untuk langsung ke soal kuis nomor 3. Soal kuis nomor 3. Ulul adalah seorang koki di hotel. Ulul merupakan koki di saat di tempatnya bekerja. Karena saat ini sedang musim libur yang mengakibatkan bertambah banyaknya pengunjung hotel, Ulul diminta untuk membuat cookies dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Saat ini, Ulul sedang berusaha mengubah resep cookiesnya menjadi 12 lusin cookies untuk sekali adon, di mana resep yang telah dibuat sebelumnya, 2 gelas takar tepung terigu dapat dibuat untuk 3 lusin cookies. Berapa banyak tepung terigu yang dibutuhkan? Nah, sekarang coba kita cermati dan coba kita cari jawabannya terlebih dahulu sebelum kita mengklik opsi jawaban yang disediakan. Setelah kita mencari jawaban dari soal kuis nomor 3, sekarang kita coba klik opsi jawaban yang disediakan. Apakah opsi jawaban D adalah jawaban yang benar? Ya, ternyata opsi jawaban D, 10 gelas takar merupakan jawaban yang salah. Sekarang kita coba klik opsi jawaban C, apakah jawaban yang benar? Ternyata opsi jawaban C yang 9 gelas takar juga merupakan jawaban yang salah. Sekarang coba kita klik opsi jawaban B, yaitu 8 gelas takar, apakah jawaban yang benar? Ya, ternyata opsi jawaban B, 8 gelas takar merupakan jawaban yang benar. Mari kita lihat pembahasan untuk soal kuis nomor 3. Jawaban untuk soal kuis nomor 3 adalah, diketahui dari soal banyak cookies lama, yaitu 3 lusin. Banyak tepung terigu lama yang dibutuhkan untuk membuat 3 lusin cookies, yaitu 2 gelas takar. Banyak cookies baru atau cookies yang diminta, yaitu 12 lusin. Ditanya, banyak tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat banyak cookies baru, yaitu 12 lusin. Penyelesaian dari soal dengan pendekatan perbandingan senilai, kita dapatkan persamaannya, yaitu 3/12 sama dengan 2/X. Kita kalikan silang sehingga 3X sama dengan 24. Di sini kita diminta untuk mencari X, di mana X merupakan banyak tepung terigu yang dibutuhkan. Maka X sama dengan 24/3 sama dengan 8. Jadi banyak tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 12 lusin cookies adalah 8 gelas ukur.
Sampai di sini dulu kuis pada materi pertama. Untuk mengakhiri kuis pada materi pertama, kita bisa mengklik tombol finish. Sekarang kita akan membahas untuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu pada materi perbandingan ini, materi kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Pada materi perbandingan berbalik nilai ini akan ada dua hal yang kita bahas, satu materi, kedua contoh soal. Mari kita bahas materi terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi perbandingan berbalik nilai, perhatikan video berikut ini. Nah, setelah menonton video, terlihat bahwa mobil yang memiliki laju lebih cepat akan sampai pada tujuan lebih cepat, sedangkan mobil yang memiliki laju lebih lambat akan sampai pada tujuan lebih lambat. Sekarang kita bisa menyimpulkan apa itu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua besaran berbeda atau lebih, di mana jika suatu besaran bertambah, maka besaran lainnya berkurang. Contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Jika untuk menyelesaikan sebuah proyek dibutuhkan 10 orang pekerja selama 2 bulan dan banyaknya hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek oleh 5 orang adalah 4 bulan. Keterangan. Komponen pertama adalah pekerja. Dari 10 orang turun menjadi 5 orang. Komponen kedua adalah hari. Dari 2 bulan naik menjadi 4 bulan. Di sini terlihat, jika komponen 1 turun, maka komponen 2-nya menjadi naik. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai.
perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya pekerja dengan lamanya waktu pengerjaan, banyaknya hewan dengan lamanya waktu penghabisan makanan. Cara menentukan perbandingan berbalik nilai. 1. Menentukan nilai satuan. Tentukan nilai satuan dari besaran yang dinyatakan, kemudian kalikan dengan besaran yang ditanyakan. 2. Menuliskan perbandingan senilai. Menggunakan perbandingan langsung antara dua keadaan atau lebih, misalnya diketahui besaran A dan B. Perhatikan pada tabel di bawah ini, di mana besaran A memiliki besaran A1 dan A2, dan besaran B memiliki besaran B1 dan B2. Secara teori, untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, ini sama dengan cara menyelesaikan perbandingan senilai. Hanya saja nantinya nilai A1 dan A2 ini akan dikalikan dengan B2 dan B1, di mana salah satu sisi dari kedua besaran ini akan dikalikan secara terbalik. Dari tabel besaran, kita mendapatkan rumus untuk perbandingan berbalik nilai. Lihat, pahami, dan ingat. Jadi, rumus perbandingan berbalik nilai itu adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa salah satu ruas dikalikan secara terbalik. Di sini, ruas yang dikalikan secara terbalik adalah ruas di B. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai, di sini kita juga akan membahas beberapa contoh agar lebih paham tentang perbandingan berbalik nilai. Contoh soal pertama. Dua buah mobil yang berwarna putih dan hitam melakukan perjalanan dari Bengkulu ke Lampung. Kecepatan mobil putih adalah 100 km per jam dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Sedangkan mobil hitam memerlukan waktu 5 jam untuk sampai ke Lampung. Berapa rata-rata kecepatan mobil hitam? Untuk mengetahui pembahasan dari contoh soal 1, mari langsung saja kita klik next. Diketahui dari soal, kecepatan 100 km per jam dengan waktu tempuh 3 jam. Kecepatan X jam, waktu tempuhnya 5 jam. Penyelesaian. Dengan perbandingan berbalik nilai, kita dapatkan persamaan 100 per X sama dengan 5 per 3. Ruas sebelah kanan kita kalikan terbalik, sehingga kita kalikan silang. Jadi 5X sama dengan 300. Karena kita di sini mencari nilai X, maka X sama dengan 300 per 5. X sama dengan 60. Jadi kecepatan rata-rata mobil hitam adalah 60 km per jam. Contoh soal 2. Waktu yang dibutuhkan Ainun untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita, ia membutuhkan waktu 4 jam. Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? Mari langsung saja kita lihat pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Penyelesaian. Diketahui dari soal, banyak kata Ainun per menit yaitu 300 kata kita lambangkan dengan X. Banyak kata Andi per menit yaitu 400 kata kita lambangkan juga dengan X. Waktu Ainun kita lambangkan dengan Y sama dengan 4 jam. Ditanyakan waktu Andi membaca buku yang sama dengan Ainun. Penyelesaian. Dari perbandingan berbalik nilai kita dapatkan persamaan X Ainun per X Andi sama dengan Y Andi per Y Ainun. Sehingga persamaannya 300 per 400 sama dengan Y per 4. Kita kalikan silang sehingga 400Y sama dengan 1200. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1200 per 400. Y sama dengan 3. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama adalah 3 jam. Nah, itulah tadi penjabaran materi tentang perbandingan berbalik nilai. Sekarang, telah habis materi tentang perbandingan berbalik nilai. Kita bisa langsung saja ke menu home untuk langsung mengerjakan latihan tentang perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita kerjakan latihan untuk materi 2.
Untuk memulai mengerjakan latihan soal, terlebih dahulu kita dengarkan petunjuk pengerjaannya. 1. Latihan terdiri dari 3 soal uraian. Latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. 2. Lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan soal, lalu coba cocokkan dengan solusi yang telah diberikan dengan mengklik tombol pembahasan. 3. Perhatikan pembahasan soal yang telah diberikan. 4. Setelah selesai memperhatikan pembahasan soal, klik tombol back untuk kembali ke menu utama. 5. Kemudian lanjutkan untuk mengerjakan soal latihan selanjutnya. 6. Soal latihan harus dikerjakan urut dari soal latihan 1, latihan 2, selanjutnya ke soal latihan 3. 7. Kamu tidak dapat mengerjakan soal latihan selanjutnya sebelum menyelesaikan soal latihan pertama. Mari kita mulai dari soal latihan yang pertama. Soal latihan yang pertama. Hubungan antara ukuran katrol dan kecepatan berputar berbanding terbalik. Perhatikan gambar 2 buah katrol berikut ini. Diameter katrol A 2 kali diameter katrol B, sehingga jika katrol A berputar sekali, katrol B berputar 2 kali. Misalkan katrol A berdiameter 3 kali katrol B, maka ketika A berputar sekali, katrol B berputar 3 kali. Diameter katrol B yang lebih kecil dibandingkan dengan diameter katrol A. Kecepatan putaran katrol berbanding terbalik terhadap diameter. Kita dapat menyatakannya dalam persamaan berikut. R sama dengan K per D, di mana R adalah kecepatan katrol dalam revolusi per menit atau RPM, dan D adalah diameter katrol. Jika katrol A diputar terhadap katrol B berdiameter 40 cm dalam rotasi 240 rpm, tentukan kecepatan katrol A jika diameternya 50 cm. Langsung saja kita klik solusi untuk melihat pembahasan dari soal latihan nomor 1. Jawaban dari soal latihan nomor 1. Diketahui dari soal, diameter adalah 40 cm. R sama dengan 240 rpm. Rumus yang kita dapatkan tadi adalah R sama dengan K per D, sehingga K sama dengan R dikali D. Penyelesaian. K sama dengan R kali D, sehingga K sama dengan 240 rpm dikali 40 cm. K sama dengan 9600. Apabila diameternya 50 cm, maka K sama dengan 9600. Kita kembalikan ke rumus awal, yaitu R sama dengan K per D. Maka R sama dengan 9600 per 50 sama dengan 192 rpm. Jadi, kecepatan katrol A adalah 192 rpm dengan berdiameter 50 cm. Nah, untuk lanjut ke soal latihan kedua, kita bisa mengklik tombol back untuk kembali ke soal latihan yang pertama. Lalu kita pilih latihan soal yang kedua, L2, untuk langsung ke latihan soal yang kedua. Kita klik. Maka soal latihan yang kedua, hubungan antara ukuran katrol dengan kecepatan berputar berbanding terbalik. Perhatikan gambar di bawah ini. Diameter katrol A 2 kali diameter katrol B, sehingga jika katrol A berputar sekali, katrol B berputar 2 kali. Misalkan katrol A berdiameter 3 kali katrol B, maka ketika A berputar sekali, katrol B berputar 3 kali. Diameter katrol B yang lebih kecil dibandingkan dengan diameter katrol A. Kecepatan putaran katrol berbanding terbalik terhadap diameter. Kita dapat menyatakan dalam persamaan berikut. R sama dengan K per D, di mana R adalah kecepatan katrol dalam revolusi per menit atau RPM, dan D adalah diameter katrol. Menurut kalian, bagaimanakah keliling lingkaran berpengaruh jika diameternya dilipat gandakan? Nah, untuk menjawab soal latihan kedua, kita bisa langsung saja mengklik solusi. Jawaban soal latihan yang kedua. Jika diameter dilipat gandakan, maka kelilingnya juga berlipat ganda. Contohnya, jika diameter lingkaran dilipat gandakan 2 kali lipat, maka keliling lingkaran menjadi 2 kali lipat keliling semula. Nah, itulah jawaban untuk
soal latihan nomor 2. Langsung saja kita ke soal latihan nomor 3. Kita klik langsung L3 untuk ke soal latihan nomor 3. Soal latihan nomor 3. Pak Paktur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Paktur sendiri, selama 2 bulan sampai finishing. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Paktur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Paktur dan 9 temannya pernah membangun rumah dalam 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan Pak Paktur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Jika pelanggan Pak Paktur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan dalam 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Nah, untuk menjawab soal latihan ketiga, langsung saja kita klik tombol solusi. Jawaban, karena ada 2 pertanyaan yang ditanyakan dari soal latihan nomor 3, maka kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan dulu dari yang pertama, yaitu yang A, lama waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan sebuah rumah. Diketahui dari soal, banyak tukang yang lama atau kita lambangkan dengan X1 sama dengan 5 orang. Lama pengerjaan yang lama atau Y1 sama dengan 2 bulan. Jika kita kalikan ke hari, maka 60 hari. Banyak tukang baru atau X2 sama dengan 6 orang. Ditanya lama pengerjaan yang baru atau Y2. Penyelesaian. Kita mendapatkan persamaan X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 atau X2 kali Y2 sama dengan X1 kali Y1. Hal ini didapatkan dari perbandingan berbalik nilai. Maka X2 yaitu 6 dikali Y2, di mana Y2 adalah yang dicari, sama dengan X1 yaitu 5 orang dikali dengan Y1 yaitu 60 hari. Maka 6 dikali Y2 sama dengan 5 dikali 60. Y2 sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 dibagi 6. Y2 sama dengan 50 hari. Jadi, lama pengerjaan jika menggunakan 6 tukang bangunan adalah 50 hari. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu, jika pelanggan menginginkan rumah selesai dalam 25 hari, maka banyak tukang yang diperlukan adalah. Dari soal diketahui, banyak tukang lama atau X1 sama dengan 5 orang. Lama pengerjaan lama atau Y1 sama dengan 2 bulan atau 60 hari. Lama pengerjaan baru atau Y2 sama dengan 25 hari. Ditanya banyak tukang baru atau X2. Penyelesaian dari perbandingan berbalik nilai didapatkan X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 atau X2 kali Y2 sama dengan X1 kali Y1, sehingga didapatkan X2 kali 25 sama dengan 5 dikali 60, sehingga X2 sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 per 25 sama dengan 12. Jadi, banyaknya tukang bangunan yang diperlukan untuk mengerjakan rumah dalam 25 hari adalah 12 pekerja. Inilah soal latihan dari materi kedua. Sekarang kita bisa mengerjakan kuis untuk materi kedua. Langsung saja kita kerjakan kuis materi yang kedua. Untuk memulai mengerjakan kuis, terlebih dahulu kita dengarkan petunjuk pengerjaannya. 1. Kuis terdiri dari 3 soal pilihan ganda dengan butir uraian pilihan jawaban terdiri dari A, B, C, dan D.
2. Lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan soal. Lalu, kamu dapat memilih jawaban yang dianggap benar dengan mengklik option A, B, C, atau D. 3. Apabila jawaban dianggap salah, maka akan muncul animasi salah yang mana kamu harus memilih kembali jawaban yang dianggap benar. 4. Jika jawaban dianggap benar, maka akan muncul animasi benar dan kotak pembahasan. 5. Kemudian klik kotak pembahasan untuk melihat solusi dari soal. 6. Setelah mengetahui solusi soal, klik tombol back yang ada untuk kembali ke menu utama. Kemudian, lanjutkan untuk memilih soal kuis selanjutnya. 7. Soal kuis harus dikerjakan urut dari kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Kamu tidak dapat mengerjakan kuis selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis pertama. Kita mulai dari kuis yang pertama. Soal kuis pertama. Halaman belakang rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut memerlukan waktu 12 hari dengan 4 pekerja. Perhatikan gambar di samping. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 8 hari, berapa orang tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, sekarang coba cermati dan hitung terlebih dahulu soal kuis nomor 1. Setelah kalian hitung, mari kita sama-sama mencari jawaban dari soal kuis nomor 1. Sekarang, coba kita klik opsi jawaban yang C. Apakah yang C adalah benar? Ya, ternyata yang C adalah jawaban yang salah. Sekarang kita coba klik yang A. Apakah yang A adalah jawaban yang benar? Ya, ternyata yang A dengan jawaban 2 orang adalah jawaban yang benar. Mari kita lihat pembahasan untuk soal kuis nomor 1. Jawaban untuk soal kuis nomor 1. Diketahui pengerjaan lama sama dengan 12 hari. Banyak pekerja sama dengan 4 orang. Waktu pengerjaan baru sama dengan 8 hari. Ditanya, banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan. Penyelesaian. Dari perbandingan berbalik nilai, kita dapatkan persamaan waktu pengerjaan lama per waktu pengerjaan baru sama dengan X, di mana X merupakan yang ditanya, yaitu banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan per banyak pekerja yang lama. Sehingga didapatkan persamaan 12 per 8 sama dengan X per 4. Kita kalikan silang sehingga didapatkan 8X sama dengan 48. Nah, karena di sini kita diminta untuk mencari nilai dari X atau banyak tambahan pekerjaan yang dibutuhkan, maka X sama dengan 48 per 8 sama dengan 6. Tadi banyak pekerja lama itu 4 orang. Sementara nilai X adalah 6 orang. Jadi banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah banyak pekerja baru dikurang banyak pekerja lama, atau 6 dikurang 4 sama dengan 2 pekerja. Untuk masuk ke soal kuis yang kedua, kita bisa mengklik tombol key 2. Dan untuk masuk ke kuis yang ketiga, kita bisa mengklik tombol key 3. Namun, dari petunjuk pengerjaan yang mewajibkan kita untuk menyelesaikan kuis berdasarkan urutan dari kuis 1, kuis 2, dan kuis 3, maka kita akan melanjutkan ke kuis yang kedua. Langsung saja kita klik Q. Soal kuis nomor 2. Seorang peneliti sedang melakukan penelitian terhadap suhu air di Samudra Pasifik. Peneliti membuat grafik untuk membantunya dalam pengumpulan data tentang suhu air di Samudra Pasifik. Perhatikan gambar grafik di samping ini. Jika peneliti mengasumsikan suhu dan kedalaman laut berbanding terbalik pada kedalaman 900 meter, persamaan manakah yang berhubungan dengan suhu T dan kedalaman laut M? Perhatikan gambar di samping. Didapatkan dari grafik, titik temunya ada di 3,700,1,2. Nah, sekarang coba kita cermati dan coba kita hitung terlebih dahulu jawaban dari soal kuis nomor 2. Setelah dihitung, sekarang coba kita klik A, di mana K sama dengan 4400. Apakah jawaban yang benar?
Ternyata opsi A merupakan jawaban yang salah. Sekarang coba kita klik D. Apakah D adalah jawaban yang benar? Ya, benar. Ternyata opsi D dengan K sama dengan 4440 merupakan jawaban yang benar. Mari kita lihat pembahasan untuk soal kuis nomor 2. Jawaban kuis nomor 2. Diketahui dari grafik, M sama dengan 3700 meter, T sama dengan 1,2 derajat. Maka didapatkan rumus adalah T kali M sama dengan K, diperoleh dari hubungan suhu dan kedalaman. Penyelesaian, T kali M sama dengan K. Maka 1,2 dikali 3700 sama dengan K. Maka didapat 12/10 dikali 3700 sama dengan K. Sehingga 4440 sama dengan K. Maka persamaan yang terbentuk adalah K sama dengan 4440. Untuk lanjut ke soal kuis yang ketiga, kita bisa langsung mengklik tombol Q3. Soal kuis ketiga. Seorang peneliti sedang melakukan penelitian terhadap suhu air di Samudra Pasifik. Peneliti membuat grafik untuk membantunya dalam pengumpulan data tentang suhu air di Samudra Pasifik. Perhatikan gambar grafik di samping, di mana titik temunya adalah 3700,1,2. Jika peneliti mengasumsikan suhu dan kedalaman laut berbanding terbalik pada kedalaman 900 meter, berapa suhu air di Samudra Pasifik pada kedalaman 5000 meter? Nah, sekarang coba kalian cermati dan coba kalian cari jawaban dari soal kuis nomor 3. Setelah kalian cari, mari coba kita klik opsi jawaban yang A. Apakah yang A adalah jawaban yang benar? Ternyata opsi jawaban A merupakan jawaban yang salah. Sekarang coba kita klik opsi jawaban yang B. Apakah yang B adalah jawaban yang benar? Ya, ternyata opsi jawaban B dengan 0,89 derajat merupakan jawaban yang benar. Mari kita lihat pembahasan untuk soal kuis nomor 3. Jawaban dari soal kuis nomor 3. Diketahui dari soal M sama dengan 5000 meter. Dan persamaan yang didapat dari soal kuis nomor 2 adalah K sama dengan 4440. Maka didapatkan rumus T sama dengan K per M. Didapat dari manipulasi rumus. Penyelesaian, T sama dengan K per M. K sama dengan 4440 dan M sama dengan 5000. Maka T sama dengan 0,888 derajat. Kita bulatkan ke atas, maka T sama dengan 0,89 derajat. Jadi, suhu air di Samudra Pasifik pada kedalaman 5000 meter adalah 0,89 derajat. Sampai di sini dulu kuis pada materi kedua, yang merupakan materi terakhir pada pembahasan kali ini. Sekarang kita bisa kembali ke home dan kita sudah selesai membahas semua materi, latihan, dan kuis yang ada pada materi perbandingan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekarang semua materi, latihan, dan kuis telah kita bahas. Akhirnya kita telah finish dan done. Maka saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.